Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi kembali di channel GDA Official. Tetap semangat, tetap istiqomah, bebaskan keluarga kita dari doktrin sesat dan juga khurafat dari para Habib Alwi Yaman beserta para pembelanya dan juga para pengikutnya. Saudara-saudaraku, salam persaudaraan dari saya untuk saudaraku semuanya dari Sabang sampai Merauke. Semoga apapun yang kita inginkan dan kita cita-citakan dipermudah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara, di sini ada sebuah cuplikan video dari seorang musisi yaitu Ahmad Dhani ya. Di sini saya ingin mengomentari Ahmad Dhani karena Ahmad Dhani dia sudah membela nasab Habib Alwi. Kita simak terkait videonya, nanti kita komentari bersama-sama. Ini dia cuplikan videonya. Teman-teman udah tahu. Jadi sebenarnya tidak hanya Habib yang banyak di Indonesia, tapi keturunannya Nabi Muhammad SAW itu banyak sekali, kualitas dia ini banyak sekali. Apalagi hampir semua Hamengkubuwono, Pakubuwono punya darah daripada Nabi Muhammad SAW. Karena memang bukan dari garis laki-laki sehingga gelar Habib. Tapi kalau kita telusuri dengan tes DNA, nggak usah Habib Rizik, nggak usah Habib Bahar bin Smith. Semua daripada Hamengkubuwono, Pakubuwono itu semuanya punya DNA daripada Nabi Muhammad SAW. Agak aneh juga jika ada orang yang menganggap bahwa Habib-Habib di Indonesia ini palsu. Kurang ajar banget itu sih sebenarnya. Muhammadiyah itu tidak terlalu mengagungkan kehabiban. Makanya tidak ada Habib di Muhammadiyah. Sedangkan NU itu menghargai benar yang namanya zuriat Nabi, yaitu Habib. Maka dari itu kiai atau ustadz yang meragukan kehabiban, harusnya itu bukan NU. Oh, jadi kalau kata Ahmad Dhani ini tadi bilang kalau ada kiai atau ustadz yang meragukan Habib sebagai juriat Nabi, itu bukan NU katanya. Waduh, ini bawa NU ini saudara. Kacau. Terus dia setelah bawa NU, dia bawa Sultan Hamengkubuwono dan juga Sultan Pakubuwono saudara. Yang ada di mana? Di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan juga di Kasunanan Surakarta Hadiningrat saudara. Dibawa-bawa sama siapa? Sama Ahmad Dhani. Jadi seperti ini ya, kalau saya ingin mengomentari. Walaupun banyak perbedaan ya, perihal catur sagotra, saudara ya. Jadi catur sagotra itu yang pertama Kasunanan Surakarta Hadiningrat, yang kedua Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, yang ketiga Kadipaten Paku Alaman, yang keempat Kadipaten Mangkunegaran. Ya, jadi ada 4. Keempat ini disebut dengan catur sagotra. Walaupun banyak sekali perbedaan, ada yang mengatakan kalau catur sagotra itu katanya ahwal. Ada yang mengatakan katanya catur sagotra itu adalah zuriat Nabi. Banyak saudara. Hanya suatu perbedaan pasti akan ada saja saudara. Tapi bagaimana pandangan saya terkait catur sagotra saudara? Terkait Kasunanan Surakarta Hadiningrat seperti apa? Terkait Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat seperti apa? Terkait Kadipaten Paku Alaman seperti apa? Terkait Kadipaten Mangkunegaran seperti apa? Pandangan saya pribadi, pemimpin-pemimpin dari catur sagotra terdahulu, beliau semua adalah sayyid, bukan ahwal saudara. Beliau semua adalah keturunan Nabi Muhammad SAW saudara, bukan ahwal saudara. Itu menurut pandangan saya. Kalau kalian memiliki pandangan lain, itu terserah kalian. Itu ya. Contoh seperti ini. Kebanyakan yang tercatat di dalam catur sagotra saudara, banyak sekali keturunan-keturunan seperti yang pertama, keturunan Wali Songo sudah jelas ada ya, tercatat di catur sagotra. Yang kedua, keturunan dari Sultan Hadiwijaya atau Sultan Hadiwijoyo, atau yang disebut Bagus Karebet, atau disebut Mas Karebet, atau disebut dengan Joko Tingkir.
Joko Tengger atau yang disebut dengan Sayyid Abdurrahman, beliau seorang Sayyid, beliau seorang wali. Nasabnya bersambung kepada siapa? Sayyid Muhammad Kebungsuan dan bersambung kepada Syekh Jumadil Kubro, saudara. Ke atasnya bersambung kemana lagi? Yaitu kepada Imam Musa Al-Kazim, saudara. Itu keturunannya banyak. Tercatat di mana? Di dalam Catur Sagotra. Wabil khusus tercatat di Kasunanan Surakarta Dinirat. Banyak keturunan dari Jaka Tingkir di situ. Itu Sayyid. Ya. Udah Sayyid Syarif lagi. Karena apa? Berkecimpung di dalam dunia kesultanan, saudara. Ya kalau seandainya kalian berpandangan, kata kalian mengatakan, oh Catur Sagotra itu awal, ya itu terserah kalian. Tapi kalau kalian bertanya kepada saya, pemimpin-pemimpin Catur Sagotra terdahulu, saya katakan, beliau semuanya zuriat dari Rasulullah SAW. Jadi seperti itu. Tapi bukan Habib, saudara. Ya. Kalau Ahmad Dhani tadi mengatakan Habib keturunan dari Rasulullah SAW, kalau pandangan saya, Habib bukan keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya Ahmad Dhani mengatakan kalau ada yang meragukan nasab Habib, dia bukan dari Nahdlatul Ulama, orang tua saya, keluarga saya, seluruhnya dari keluarga besar Nahdlatul Ulama, saudara. Jadi mau apa? Coba. Gampang dong. Ahmad Dhani mengatakan kalau ada kiai, kalau ada ustadz yang meragukan nasab Habib, berarti bukan dari golongan NU katanya. Sedangkan saya bukan meragukan lagi, bahkan saya mengatakan nasab Bali batal. Ya, saya beserta keluarga saya seluruhnya adalah keluarga besar Nahdlatul Ulama. Mau apa coba Ahmad Dhani? Apakah Ahmad Dhani bisa membantah? Keluarga saya keluarga NU loh. Bukan Muhammadiyah, bukan FPI, saudara. Justru ini seseorang seperti Ahmad Dhani, ya, yang mencintai Habib Rizik, wajib diragukan ke-NU-annya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Ingat, Gus Dur pernah berkata apa? FPI itu adalah organisasi bajingan, kata Gus Dur. Dan Gus Nuril pernah berkata apa? FPI itu adalah PKI Arab Yaman, kata Gus Nuril. Tentu saja saya percaya sama Gus Nuril dan juga percaya sama Gus Dur. Itu. Saya harus memilih di antara Habib Rizik dengan Gus Dur. Tentu saja saya akan memilih Gus Dur, saudara. Jadi seperti itu. Ya. Kalau Ahmad Dhani dia sebagai muhibbinnya Habib Rizik, ya silakan. Tapi kalau seandainya kata Ahmad Dhani tadi berkata apa? Kalau ada kiai, kalau ada ustadz yang meragukan nasab Balwi, berarti kiai dan ustadz itu bukan dari golongan NU. Mohon maaf lahir dan batin. Saya, keluarga saya, ya, itu dari keluarga Nahdlatul Ulama. Saya bukan cuma meragukan nasab Habib, tapi saya mengatakan seluruh nasab Habib Balwi yang ada di Nusantara maupun di dunia, saya katakan batal. Ya karena apa? Satu, di dalam kajian kitab nasab tidak ada ketersambungan. Ubaidillah atau Alwi bin Ubaidillah tidak ada jejak historisnya di dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, dari kajian filologi. Yang ketiga, dari kajian tes DNA tidak ada ketersambungan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan tes DNA mereka tidak mengarah kepada gen Arab, melainkan mengarah kepada gen Yahudi. Seperti itu. Ya. Saya bukan hanya meragukan, saya pribadi mengatakan nasab Ba'alwi seluruhnya yang ada di Indonesia maupun di dunia, saya katakan batal. Kalau Ahmad Dhani mengatakan, katanya kalau ada kiai dan ada ustadz yang meragukan nasab Ba'alwi itu bukan dari golongan NU, saya ingin mengetes ke-NU-an Ahmad Dhani sampai sejauh mana. Saya bisa mengetes orang yang ngaku NU atau orang yang berpura-pura menjadi NU. Mau saya tes sejauh mana ke-NU-an Ahmad Dhani. Kalau dia dengan enaknya mengatakan seperti itu, gampang kita tes aja ke NU-annya. Dulu saya pernah mendengar, ya,
Kalau Ahmad Dhani juga seorang Gus Durian. Kalau Ahmad Dhani ini seorang Gus Durian, kenapa membela FPI? Udah segitu aja kuncinya. Sedangkan kita semuanya Gus Durian. Kita tahu FPI itu organisasi apa. Jadi seperti itu, saudara. Jadi sekali lagi, kalau seandainya ada orang yang berkata seperti itu, ya, siapapun orangnya, mau itu Ahmad Dhani, mau itu siapapun orangnya, yang bilang kalau ada yang meragukan nasab Habib berarti dia bukan golongan NU. Kita tes orang tersebut sampai sejauh mana ke-NU-annya. Saya mengatakan seperti itu karena saya NU. Keluarga saya keluarga besar Nahdlatul Ulama. Dari kecil saya dididik di keluarga NU. Itu. Saya bukan hanya meragukan, bahkan saya katakan nasab Alwi seluruhnya yang ada di dunia saya katakan batal. Terserah. Orang mau terima, nggak terima itu terserah. Kalau mereka nggak terima dengan ucapan saya bantah secara ilmiah. Kayak gitu, ya. Bantah secara ilmiah. Datangkan kitab sumber bukti kitab sejaman yang menceritakan tentang Ubaidillah di masa hidupnya. Kayak gitu aja. Kalau tidak ada kitab di saat Ubaidillah itu hidup, mohon maaf lahir dan batin, ya. Tetap sampai kapanpun saya katakan nasab Alwi itu batal. Tapi kalau ada kitab yang bisa membantah kalau Ubaidillah itu ada masa hidupnya, bahkan jejak historisnya ada, saya akan taslim kepada para Balawi, bahkan saya akan meminta maaf secara terbuka. Jadi seperti itu, saudara. Ya, jadi tanggapan saya untuk Ahmad Dhani, mohon maaf ya, justru malah kami, ya, dari keluarga NU yang meragukan ke-NU-an Anda. Itu ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.